Halo, sebelumnya saya pernah datang ke tempat ini di akhir pekan lalu saat bulan Ramadan ya, sama teman-teman saya juga. Dan pada kesempatan kali ini saya datang untuk mewawancarai owner dari Cafe Fun Cafe and Eatery ini. Oke, di sini di depan saya sudah ada owner dari cafe ini. Halo Kak. Kak, ini loh. Aku manggilnya apa sih? Boleh. Kapan nih ya namanya juga pasti bahagia selalu. Kak, apa sih visi dan misi kakak membuka kafe dan resto ini? Visi ya? Visi berarti tujuan ya. Tujuannya ya buat menyambung hidup yang bersatu, terus menyalurkan hobi juga, terus lapangan kerja cuma umum biasa. Cuman ya memang ini mah sekedar hobi awalnya, dari masak, hobi dan kopi juga. Kebetulan alhamdulillah punya modal, ya udah buka aja, nggak muluk-muluk lah kalau visi mah. Tapi memang tujuan akhirnya sih saya pengen kayak sukses gitu lah, sukses punya banyak cabang di mana-mana. Amin ya. Terus buka banyak lapangan kerja buat masyarakat, terus bahagia dunia akhirat. Selanjutnya boleh ya Kak ya. Iya. Di mana sih pertama kali kakak buka kafe ini? Kenapa? Baru di sini aja apa? Iya, Sebelumnya baru di sini. Iya. Terus kapan sih mulai bisnisnya ini? Udah 1 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu ya. Kak, kan kalau kita mau buka bisnis tuh kayak ada yang menginspirasi kita loh gitu. Siapa sih yang menginspirasi kakak itu? Inspirasi dalam segi bisnis kayak gini ya? Kalau dalam segi apa? Dalam segi kafe atau gimana? Ya dari bisnis buka kafe ini pasti ada yang menginspirasi kayak Ada. ke tempat ini gitu. Apa sih, siapa sih kalau orang siapa? Untuk umumnya sih banyak lah kita ketemuin kafe-kafe yang udah sukses kayak Abnormal, terus ya itu ya Abnormal yang memang saya Kita tahu lah ya Kak, nama kafe ini kan Fun Cafe and Eatery. Kenapa namanya itu sih? Fun Coffee mungkin, Fun Coffee dan Eatery, berarti Fun itu dari nama saya sih sebenarnya. Simpelnya mah seperti itu, funny, ya udah fun aja gitu. Berarti happy aja gitu ya. Kalau kopi ya, kopi, kalau Eatery ya jadi makanan berat juga. Kak kan dunia bisnis itu luas banget gitu ya. Kenapa sih kakak milih kafe? Apa sih untungnya gitu? Bukan lebih memilih kafe sih sebetulnya, memang ya itu kembali lagi berawal dari hobi. Terus memang kafe yang paling dekat sama hobi saya, terus saya nikmatin kerjanya, nggak jadi beban, terus kerja sambil Jadi itu tuh yang paling enak tuh hobi yang menghasilkan kan gitu ya. Oh, benar banget Kak. Nah, kan kita tahu loh ya, sekarang musim pandemi kayak gini. Terus kafe itu banyak banget loh, nggak cuma satu. Gimana sih sikap kakak menghadapi persaingan di dunia bisnis kafe seperti ini? Persaingan susah-susah gampang kayaknya. Kalau misalkan dalam segi inovasi menu, mungkin kita harus selalu mengeluarkan menu yang baru. Dalam segi pelayanan, kalau yang dalam segi pelayanan kita harus memanjakan konsumen gitu, semaksimal mungkin. Terus dalam segi apa lagi ya, interior yang kayak gitu harus sering banyak perubahan Biar nggak monoton ya. biar nggak monoton. Terus banyak saingan kafe yang lebih bagus tapi harus konsisten dalam rasa. Banyak lah faktor-faktor. Selanjutnya ya Kak, apa yang membuat kafe ini ramai? Aku lihat sih ramai banget ya.
Kasih. Enggak sih lumayan ya, tapi kan ramai, selalu segini ramai. Weekend sih ramai gitu. Nah, gimana? Apa yang membuat kafe ini ramai? Menunya gitu, menu andalannya apa sih di sini? Kalau misalkan ngitungin ke menu sih, memang di sini ada beberapa menu andalan. Terus kalau misalkan buat menu makanan utamanya kita punya bakso sama punya steak, punya pinang iga. Mungkin kalau dari makanan, kalau dari minuman, kopinya selalu update dari banyak daerah. Kalau buat kopi manualnya, kalau buat espresso sama kopi susu standar lah itu mah. Memang sih punya resep rahasia sendiri, cuman ya itulah ya. Kak, rencana kedepannya gimana sih? Mau buka cabang lagi atau gimana gitu? Kalau rencana ke depan mah panjang lah, saya mah di sini nggak buru-buru, cuman dalam waktu dekat ini mah minggu depan lah saya udah buka cabang sekarang di Cicalengka sekarang teh. Hebat banget Kak. Terus buat kedepannya ya di Ciparai mau, insya Allah. Amin. Ya itulah, kalau banyak modal, banyak investor juga, kemarin gampang gitu mah. Nah, kalau menurut Kakak gitu, yang sering datang ke sini tuh dari kalangan apa aja sih? Anak-anak gitu, anak muda, orang tua, atau semua kalangan, gimana sih? Kebanyakan misalkan segmen pasarnya buat kita itu, kita nyasarnya banyak sih. Kalau dari anak mudanya dapat, soalnya kita punya menu kopi sama menu murah juga banyak, kayak roti, kayak kentang gitu gitulah, normal, mungkin temen cemilan. Kalau segmen orang tua, kita punya bakso. Jadi yang beli bakso orang tua gitu ya? Nah, kebanyakannya orang tua. Aku tadi jajan bakso. Cuma kan umumnya gitu ya. Ya gitu, jadi memang kita sasar aja segmen bawah sama segmen tengah, segmen atas. Dari segala segmen ya. Harus kreatif aja lah gitu. Kak, gimana sih cara Kakak mengelola restoran ini? Dan kita nggak menampik loh ya. Biasanya kan dalam satu bisnis tuh ada masalah gitu. Masalah apa sih yang pernah hadapin atau yang mungkin sering, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih happy aja kayak namanya gitu. Kalau masalah mah sebetulnya banyak. Kitanya harus dewasa menghadapinya, terutama mah masalah namanya kita yang SDM sih. SDM lebih susah mengelola daripada ketimbang mengelola menu makanan, bahan-bahan makanan. Soalnya menyangkut manusia itu ribet. Kalau ada masalah susah nyelesainya. Cuman ya ada aja, terutama ya itu masalah sama manusianya ya. Ya itu SDM-nya paling yang sering banyak masalah mah. Menyangkut perasaan manusia gitu ya. Menyangkut manusia mah. Soalnya pada beda dan Kak, udah deh. Aku nanya segitu aja. Ya. Makasih banget loh udah meluangkan waktunya. Semoga happy terus ya. Tapi Kakak boleh sih menambahkan beberapa. Soalnya masih kurang. Tentang apa sob? Kak, kalau misalkan buka cabang nanti gitu, kayak sahamnya itu, kalau misalkan ada yang mau ikut join kayak gitu, itu gimana? Gampang aja sih, kalau misalkan dia punya modal misalkan. Kayak misal aku nih gitu. Ya kalau misalkan kalian punya modal, misalkan mau masuk sini, ya kalian mau franchise atau mau ikut nimbrung. Kalau misalkan ikut nimbrung, nanti saya tentuin nominalnya. Kalian dapat berapa persen dari keuntungan per bulannya. Kalau franchise mungkin kalian beli merek dari kita, tinggal beli merek berapa sekian rupiah misalkan, nanti kita lepas, tapi kita pantau juga dari jauh. Kalau franchise, tapi kalau misalkan mau ikut invest gitu, nanti ada hitungan persenan. Jadi dibagi rata aja ya Kak ya? Ya, tergantung uang masuknya gitu ya. Selama setahun ini udah berapa banyak yang kerja sama Kak? Belum ya, baru rintis juga.
Mudah-mudahan kedepannya mah tuh. Enggak, karyawan yang di sini kerja loh. Oh iya. SDM mungkin ya. 9 orang. 9 orang ya. Nggak banyak. Kak, omset per bulan nih, kalau boleh tahu aja ya. Hah? Berapa sih, sampai berapa sih per Omset bulan? kecil. Omset asli ya. Jujurnya ini Jujurnya boleh. ya 50 sampai 80 lah. 20? 50 sampai 80. Hebat loh. Tapi kan Omset. itu omset. Belum ke bayar Iya, beban STM-nya. pokok, beban pokok terus bahan baku belum. Kalau keuntungannya, aku nanya keuntungannya nih. Yang bersihnya aja. Rahasia kayaknya kalau itu. Terus ya, oke deh, siap. Itu privacy ya. Kak, buat menginspirasi anak muda yang zaman sekarang nih, kayak aku sekolah online gitu ya, sekolah online kayak gitu. Bukan perubahan ya. Apa ya? Jadi ya semangatnya kurang lah. Nah, Tapi nggak kurang juga karena butuh. Tapi kebanyakan males gitu. iya. Kalau mau punya bisnis kayak gini, ya yang males mah minggir aja gitu ya. Gimana Banyak- sih caranya? Banyak cara sih kalian mau. Kalau misalkan kalian nggak punya modal, kalian bisa kerja jalur karir, kalian lamar ya ke perusahaan besar, nanti kalian udah punya modal bisa langsung bikin usaha. Tapi kalau misalkan memang kalian udah punya modal di awal, banyak apa sih inspirasi lah di YouTube, di IG juga, bagaimana mereka membuka dari nol sampai besar. Yang utamanya mah yang ulet tekun itu aja, jangan seperlunya, jangan seenaknya, karena memang mungkin kedepannya kalian dulu kan keluarga, Iya. kalian harus hidup dengan anak istri. Kakak Jangan juga asal. gitu ya. Apa sih? Selain yang dari kakak pribadi nih, yang bikin semangat tuh siapa sih? Ceweknya semangat. Anak sih. Anak sih. Anak udah jelas. Lihat anak ya. Iya lah. Anak itu saya semangat. Ya. Kak, makasih loh waktunya, sharing-sharingnya. Maaf aku ganggu-ganggu kayak gini loh Kak. Kak, semoga sehat selalu ya buat kakak, buat saudara-saudaranya, buat keluarganya, anaknya juga ya. Semoga selalu happy selalu ya. Seperti nama kakak.